hari ini bawa setiap kami, bawa ke gunung kudus-Mu. Amin. Lebih lagi Terima kasih. ke tempat kediaman Haleluya. Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan turun melingkupi setiap kami. Amin. Yes, Lord. Yes. Ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Amin, amin, amin. Biar kemuliaan Yes. melingkupi hidupku. Haleluya, Yesus. Jiwaku kan dipuaskan. Amin. Hanya dekat-Mu, Yes. Haleluya. itu yang ku perlu. Amin. Kau sumber penghiburanku, Terima kasih Tuhan. dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari saudara, kami persilakan bangkit berdiri. Haleluya. Bawaku Bawa kami ke gunung kudus-Mu, kudus-Mu, di tempat kediaman. tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidup kami. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, Kan dipuaskan. dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Hanya dekat-Mu itu yang ku
Ya Allah, Engkau Allahku. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu. Amin. Tubuhku merindukan Engkau. Benar, Yesus. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah kami memandang Engkau Tuhan dari tempat yang kudus. Sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Sebab kasih setiamu Yes. ada di sepanjang hidup kami. Yes. Amin. Amin. Bibir kami memegahkan Engkau Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu Haleluya. setiap kita mari terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya Rabasikiana Maseo. Yes. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Pria saja yang bernyanyi, wanita berdoa. Ku memujimu, Ini kami Engkau Allahku, kami menyembah mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Pria berdoa, wanita saja yang bernyanyi. Sebab itu ku memujimu, Engkau Terima kasih Allahku, Yesus. mulutku Tuhan. kan Ini kami, selalu Mulut kami puji, selalu memujimu, dan lidah kami selalu menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. sembahmu, Kami angkat tangan kami Bapa, tinggikan Engkau senantiasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. bagimu, sama-sama katakan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, Tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya. Yes. Amin. Amin. Terima kasih bagimu. Terima kasih. Jesus Lord, ya namasikianamu. Sembah Tuhan dengan bahasa asing. Sebab itu akan menguatkan yang lemah. Jesus, puji Dia dengan pujianmu. Engkau Ya besar Rabu, Tuhan. ya Rabasi, ya Namu, ya Engkau Rasi, layak ya Namu, disembah. ya Rabasi, Oleh setiap ya Rabasi, ya Namamu, ya Rabasi, ya Namu, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima Ya kasih. Yesus Lord. Ya Rabas sekian amal. Haleluya. Demikianlah kami terus memandang Engkau Tuhan. Kami akan memuji Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Bibir kami akan terus memuji Engkau. Dan mulut kami akan bersorak-sorai Tuhan. Seperti dengan lemak dan sumsum.
Jiwa kami dikenyangkan Haleluya. Tuhan. Yes, kami akan terus merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami melihat Engkau sebagai pertolongan kami yang dahsyat. Dan di bawah naungan sayap-Mu Tuhan, kami terus bersorak-sorai. Jiwa kami terus melekat kepada Tuhan. Dan tangan Engkau menopang setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap kami, melawat setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan memimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami tabiskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Tuhan Allah kami. Mari kita yang percaya, kita sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Sungguh indah saat ini, amin. Kita sehat saat ini karena doa Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan doa saudara-saudara sekalian, amin. Oleh sebab itu kita saling mendoakan, amin. Minimal 5 orang, haleluya. Victory diberkati, saya diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati. Kita semua dan untuk memberkati, haleluya. Silakan duduk, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, amin. Kita akan bersorak, kita akan menari untuk kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Yes. Haleluya. Saat ini kita goncang pintu surga. Biar berkat tercurah atas kita semua. Haleluya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah di dalamku, haleluya. Kita akan menari untuk Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Sekali lagi, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Amin. Haleluya. Tari-tarian hanya untuk Tuhan, amin. Bila roh ada dalam kita, kita akan bersorak untuk kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita menari untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Sukacita yang besar ada saat ini. Haleluya. Sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan sama-sama. Yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu. Ada lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacita mengalir dari siapa? Dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari
bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sungai sukacita Tuhan ada dalam kita semua, amin. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sekali lagi ya, katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita, Allah kita yang heran. Haleluya. Kata Yesus kepada kita semua, damai sejahtera akan tinggalkan kepadamu. Haleluya. Damai sejahtera akan kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti dunia yang berikan kepada kita semua. Jangan gelisah hatimu, jangan gentar hatimu. Aku Tuhan Allahmu menyertai engkau dari kemenangan sampai kemenangan. Amin. Haleluya. Silakan dulu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bangga menyembah Allah. Allah yang benar, Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, yang selalu menolong, menopang kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau masih bekerja dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan bekerja membawa perubahan bagi dunia ini, bagi bangsa kami, bagi gereja kami, pekerjaan dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat datang pemulihan Tuhan terjadi atas dunia ini, atas bangsa kami, gereja, pekerjaan dan keluarga kami. Terbit terang Tuhan atas bangsa kami, gereja, pekerjaan dan keluarga kami. Menerangi hati setiap orang sehingga menjadi percaya kepada Tuhan. Ada perubahan terjadi sekarang pada bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan selalu datang membawa hidup dan kelimpahan bagi semua anak-anaknya. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai, sejahtera, sukacita bagi kami semua. Tidak pernah Engkau merancangkan yang jahat bagi kami.
Terima kasih Bapa, kami aman dalam perlindungan Engkau, pertolongan-Mu. Tuhan sungguh sangat terbukti. Kami percaya selalu ada jalan keluar, pemulihan dan perlindungan dalam nama Tuhan. Kami selalu yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Harapan selalu ada bahwa Tuhan memegang kendali semuanya. Meski dunia gonjang-ganjing, tapi anak-anak Tuhan selalu ada harapan. Tidak pernah ditinggalkan dan selalu ada hal baik terjadi dalam hidup kami. Selalu hal yang tak pernah kami pikirkan, Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Engkau sediakan bagi kami. Amin. Kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, terima. Segala puji hormat syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa yang kami lanturkan, Tuhan jawab. Amin. Selama kami terus menyembah, selama kami percaya, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Mari saudara kita bangkit berdiri, dan saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berikan yang terbaik, hati pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata Tuhan. Kekuatan kasih-Mu nyata Memulihkan hidupku. memulihkan hidupku. Katakan sama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita katakan lebih lagi dan lebih sungguh-sungguh. Kau setiap kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Terima kasih. Oh, yes, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
atas pengorbananmu di atas kayu salib. yang memandang harta, hati Engkau Tuhan hamba tidak melihat yang selalu kau cari, Engkau melihat apa yang ada di yang hati kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, yang persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Kakak Yesus. Yes, ya rabasi kia namu. Kia rabasi kia rabasi. Haleluya, haleluya. Yes, yes, haleluya. 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 Kia rabasi kia rabu. Kia rabasi kia nama. Amin. Haleluya. Manusia melihat yang ada di depan mata, Haleluya. tapi Tuhan melihat hati. Amin. Hari ini kami berkata Tuhan, sesungguhnya kami adalah hamba Tuhan. Yes. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, terjadilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan inilah bentuk terima kasih kami, ucapan syukur kami naikkan atas setiap pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan nasihat-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan kuat kuasa-Mu tak terbatas. Sehingga ketika firman disampaikan, setiap telinga mendengar nama Yesus Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Urapi setiap kami yang mendengar Tuhan. Bukakan mata hati pikiran kami. Selubung hitam yang coba menutupi, kami mau hadik tengking dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus beracara di tempat kami, di hati kami, di tempat ini, di setiap kami Tuhan.
Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami persilakan hamba-Nya. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada siang hari ini. Saya mengucap selamat hari Minggu untuk semua saudara dan yang ada di rumah, di gereja juga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Katakan kepada kiri kanan saudara, belakang saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini, jangan sia-siakan kesempatan kedua. Kita membahas dari Yunus pasal yang ketiga. Saudara-saudara, minggu lalu kita membahas Yunus pasal yang kedua. Tuhan mendengar doa Yunus dan kemudian Tuhan melepaskan Yunus dari ikan yang besar, di mana ikan itu diperintahkan memuntahkan Yunus ke darat. Dan ikan itu kemudian memuntahkan Yunus ke darat sehingga Yunus keluar dari persoalannya. Saudara, Yunus itu ada dalam ikan, perut ikan yang besar yang memangsa dia. Nah, ikan yang besar itu saya artikan sebagai persoalan yang besar. Setiap manusia punya persoalan, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Mungkin bagi orang lain itu persoalan kecil, tetapi mungkin bagi orang lain itu persoalan besar. Butuh uang 500.000 bagi orang lain, waduh itu besar sekali. Tapi bagi orang lain itu mungkin kecil sekali, ya. Tapi yang namanya persoalan masing-masing itu sama seperti Yunus ada di perut ikan yang besar, masalahnya besar. Bagi seseorang ikan yang besar itu masalah yang besar, tapi bagi orang lain ya ikan yang besar itu perutnya besar juga kecil bagi saya. Tapi namanya persoalan, setiap orang punya persoalan, setiap orang punya masalah. Minggu lalu kita bahas bagaimana Yunus meskipun dia dalam perut ikan tetap percaya Tuhan menjawab doanya. Nah, apakah saudara dalam persoalan kecil, sedang, besar saudara tetap percaya Tuhan dapat menolong saudara? Haleluya. Kalau saudara percaya, saudara perkatakan Tuhan dapat menolong saya, itu terjadi bagimu. Haleluya. Tuhan Yesus berkata bagi yang percaya akan terjadi, akan melihat mujizat. Satu kali ada seorang buta, dia berseru-seru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dan Yesus datang kepada dia, Yesus berkata, apa yang kamu ingin aku perbuat bagimu? Sederhana, dia bilang, Tuhan saya ingin bisa melihat. Dan Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau katakan. Haleluya. Jadi simpel, bagi Tuhan tuh, Tuhan gak mau doa saudara itu panjang, bertele-tele, sampai kemudian baru saudara ngomong di ujungnya intinya saudara ya. Ngomong saja sama Tuhan, Tuhan saya mau hutang saya selesai. Tuhan saya mau penyakit saya sembuh. Tuhan saya mau kesehatan saya sempurna. Suami saya kembali, istri saya diberkati, anak-anak saya bahagia. Sederhana, ngomong sama Tuhan seperti itu. Dan Tuhan kerjakannya bagi engkau, amin. Banyak orang juga berkata, Tuhan tapi saya ada dosa, ada kesalahan, aduh saya takut berdoa. Dan banyak orang, termasuk orang Kristen, tidak mau bergereja, tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau berdoa karena dia merasa dia berdosa. Tapi saudara pelajari, minggu lalu kita bahas Yunus, orang yang berdosa malah berdoa kepada Tuhan. Apa dosanya Yunus? Tuhan perintahkan dia, pergi kamu ke Niniwe. Malah dia lari ke Tarsis. Tuhan bilang beritakan firman kepada orang Niniwe. Malah dia naik kapal saudara untuk tinggal di kota yang lain, tempat yang lain. Dia takut memberitakan Injil kepada orang-orang di Niniwe. Dia lari dari panggilan Tuhan, itu dosa besar. Tetapi justru karena dia berdosa, dia percaya Tuhan sanggup mengampuninya. Haleluya. Saudara, engkau dan saya adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita orang-orang percaya kepada Yesus sudah ditebus. Kalau engkau bersalah, berdosa, jangan lari dari Tuhan. Amin. Jangan jauh dari Tuhan. Justru kalau kita bersalah, berdosa, harus datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Seperti Yunus, dalam dosanya, dalam kesalahannya dia berseru, Tuhan engkau mendengar doaku. Tuhan engkau menjawab aku. Dan Tuhan mengabulkan doa Yunus. Ayat yang ke-10, Yunus pasal 2, Tuhan memerintahkan ikan yang besar itu memuntahkan Yunus ke darat dan persoalan Yunus selesai.
Hari ini saudara engkau punya persoalan besar, sedang, kecil atau apapun masalahmu saudara, jangan takut meminta kepada Tuhan. Haleluya, jangan sungkan meminta kepada Tuhan. Tuhan maha mendengar, Tuhan maha menjawab. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan mendengar doaku. Lihat kiri kanan saudara, katakan, hei Tuhan mendengar doamu. Tuhan mendengar doamu. Amin. Haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Engkau menjawab doaku. Haleluya. Dan sekarang kita lihat Yunus pasal 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Dan kita baca bersama-sama ayat ini. Karena ayat ini akan berbicara kepada kita tentang kesempatan yang kedua. Yunus pasal 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Kalau bisa slide-nya ditayangkan supaya kita bisa melihat slide yang ada di depan ya. Dan saudara yang di rumah mari buka bersama-sama Yunus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan mengadakan perjamuan kudus setelah firman Tuhan ini. Jadi bagian di rumah boleh persiapkan anggur dan roti di rumah masing-masing. Kalau tidak punya, saudara boleh menggunakan minuman atau makanan apa saja. Dan saya percaya Tuhan dapat mengubah menjadi roti dan anggur. Terlebih dapat mengubah itu menjadi tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Yunus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sama-sama baca dari ayat pertama sampai ayat ke-10. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Nineve sesuai dengan firman Allah. Nineve adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Nineve akan ditunggang balikan. Orang Nineve percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Nineve, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Nineve, demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Haleluya. Saudara, beberapa tahun yang lalu Tuhan memberi kepada saya kesempatan kedua. Kesempatan pertama saya tidak pakai untuk melayani Tuhan. Sampai suatu kali saya mengalami kecelakaan. Saya naik ke satu ruko bangunan tinggi dan di lantai 2 itu saya jatuh. Saya jatuh dari lantai 2 itu, begitu jatuh kepala saya itu berpikir sudah kebentur ya, dan mata saya gelap, nggak bisa melihat apa-apa. Dan saya merasakan sekujur tubuh saya khususnya yang dari dada ini ke bawah itu sakitnya luar biasa. Dan saya berpikir saat itu saya sudah mati. Dan saya berkata, Tuhan ampuni, ampuni, ampuni. Itu saja yang saya lakukan. Tapi ya saudara, ternyata hanya kaki saya yang patah. Dan itu saya dibawa ke rumah sakit, ya, lalu berminggu-minggu ada di rumah dan kemudian sembuh lebih dari sebulan lebih. Saudara, saya membuat repot orang-orang seisi rumah, istri, ibu gembala, anak-anak begitu. Jadi repot semua karena ngurusin saya, karena nggak bisa kemana-mana. Buang air di situ juga, makan di situ juga, tidur di situ, semuanya. Dan itu rasa sakit yang luar biasa. Itu menurut saya masalah besar. Tapi kemudian Tuhan menyembuhkan saya dan Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk menyuruh saya pergi memberitakan firman, dan saya lakukan sampai dengan hari ini. Haleluya.
Yunus mengalami kesempatan kedua. Apa yang dia alami? Ayat yang pertama tadi dikatakan Yunus datang firman Tuhan kepadanya untuk kedua kali. Yang pertama sudah datang firman Tuhan. Yunus, kata firman Tuhan, pergi kamu ke Nineve, sampaikan bahwa mereka harus bertobat, bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan, bahwa mereka harus meninggalkan dosa mereka. Tetapi Yunus sangat takut. Yunus tidak mau pergi ke sana. Kenapa? Orang Nineve itu, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8 tadi, orang Nineve itu adalah orang-orang yang keras, ya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka melakukan kekerasan. Tadi kita membaca di dalam ayat yang ke-8 bagian terakhir, orang-orang itu adalah orang-orang yang tingkah lakunya jahat, orang-orang yang suka kekerasan. Ayat yang ke-8 bagian terakhir. Jadi kita tahu bahwa orang Nineve kalau disuruh, lu bertobat, ya, kira-kira orang yang menyuruh mereka bertobat pasti akan diparang mati gitu ya. Jadi Yunus sudah berpikir bahwa kalau dia datang memberitakan firman Tuhan, menyuruh mereka, mengimbau mereka untuk bertobat, tinggalkan dosanya, pasti dia dianiaya, pasti dia dibunuh, atau pasti dia dilempari batu atau digorok, karena mereka orang-orang yang mengagungkan kekerasan. Jadi dia takut, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melarikan diri dari panggilan Tuhan itu. Tetapi karena dia melarikan diri, malah dia menghadapi masalah besar. Yaitu apa? Dia dilempar ke laut dan dimakan ikan besar. Dan di perut ikan bersyukur, dia sadar, dia mencari Tuhan, dia berdoa. Dan Tuhan kemudian mengutus ikan itu memuntahkan dia kembali ke darat. Dan dia mendapat kesempatan kedua. Saudara, hari ini saya katakan, kalau engkau sudah mendapatkan kesempatan kedua, jangan sia-siakan. Haleluya. Inilah kesempatan bagimu untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang lain. Kalau Tuhan sudah memulihkanmu, inilah kesempatan bagimu untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah memberkatimu, menyembuhkanmu, menolong engkau, mengangkat engkau, memberikan berkatnya kepadamu, engkau dipanggil sebagai orang Kristen bukan hanya dengar firman, tetapi juga harus sampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Engkau perlu mengajak orang-orang di sekelilingmu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau perlu mengajak orang-orang yang berdosa, yang hidupnya dalam kekerasan untuk bertobat. Menghimbau mereka, aduh Pak, takut nanti saya dianiaya, nanti saya dijauhi, nanti saya tidak ditemani. Saudara, adalah kewajibanmu untuk menyampaikan. Mereka bertobat, mereka tidak berubah, itu urusan mereka. Yang penting kita sampaikan. Tapi Pak, kalau nanti saya dianiaya bagaimana? Saudara, jangan engkau khawatir karena Tuhan dapat membelamu. Amin. Lakukan saja tugasmu, Pak, engkau harus bertobat ini Pak. Bu, engkau harus tinggalkan dosa itu. Anakku, engkau harus berubah. Suamiku, engkau harus berubah. Walaupun engkau marah, istriku, engkau harus berubah. Walaupun engkau tidak senang, anakku, engkau harus kembali kepada Tuhan. Walaupun engkau marah sama papa, sama mama, sama saya, tidak apa-apa. Yang penting saya harus sampaikan firman, hidupmu tidak benar. Kalau engkau terus hidup dalam ketidakbenaran ini, Tuhan akan membuat engkau mengalami persoalan. Tuhan akan menjungkir balikanmu, kata firman Tuhan di sini. Engkau akan mengalami masalah, engkau akan mengalami persoalan, engkau akan mengalami sakit penyakit, dan engkau akan mati masuk neraka. Ini yang perlu kita sampaikan. Kita sebagai manusia diciptakan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Setiap saya dan saudara punya kesempatan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain, kita perlu lakukan. Dan tujuan kita dalam dunia ini untuk itu. Kalau saudara percaya bahwa saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, tujuan saya dan saudara untuk memuliakan Tuhan. Mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk kenal Yesus. Mengajak mereka untuk menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Mengajak suami, mengajak istri, anak-anak, orang tua untuk datang berdoa kepada Tuhan. Jadi bersyukur kalau saudara diajak orang untuk berdoa, beribadah seperti hari ini. Saudara perlu berkata terima kasih ya sudah ngajakin saya ibadah di Gereja Victory. Waduh, firman Tuhannya luar biasa menyentil saya. Haleluya ya. Saudara, amin. Demikian saudara melihat teman-teman yang belum beribadah, yuk diajak beribadah.
entahkah di gereja, entahkah yuk ikutin Zoom atau ikutin YouTube, Facebook di dalam gereja kita. Dan itu sudah ada di depan sini ada kamera yang menyuting ya, demikian ibadah kita. Yuk kita ikut ibadah itu ya saudara, dan kita tinggalkan dosa saudara ya. Itulah yang Yunus lakukan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe. Dia tidak berkata, nanti dulu Tuhan, saya masih capek ini Tuhan. Saya habis di perut ikan nih, masih pegel-pegel badan saya karena habis dimuntahkan dari mulut ikan. Yunus enggak berkata begitu, tetapi dia berkata bersiaplah Yunus. Yunus segera pergi ke Niniwe, saudara. Dari tempat tinggal Yunus ke Niniwe itu perjalanannya jauh. Itu memakan waktu paling cepat 2 minggu baru nyampe. Jalan kaki, jangan berpikir naik pesawat atau naik mobil gitu ya. Atau naik motor ya. Jalan kaki, dari mana itu Pak Hendra? Yunus itu tinggalnya di Palestina, di kerajaan Israel Utara, di daerah Samaria. Lalu dia harus berjalan kaki sampai ke Irak sekarang, kota Mosul. Di kota Mosul, Irak itu dekat situ ada reruntuhan kota Niniwe. Kota Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Assyria. Kita belajar Daniel beberapa waktu yang lalu. Daniel itu ditawan oleh kerajaan Babilonia, kerajaan Babel oleh Nebukadnezar. Nah, sebelum kerajaan Babilonia itu sudah ada kerajaan Assyria, kerajaan Syria. Kerajaan Assyria itu adalah kerajaan yang luar biasa besarnya. Dan kotanya di sini kita lihat adalah kota Niniwe. Ayat yang ketiga dikatakan kota itu mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Kota itu adalah pertemuan antara timur dan barat. Sehingga kota itu jadi kota perdagangan dan luar biasa majunya. Dan luar biasa juga kejahatan di kota itu. Banyak orang-orang baik di situ, tapi lebih banyak lagi orang-orang jahat. Orang-orang yang suka merampok, orang yang suka menipu, suka membunuh. Pokoknya penuh dengan kekerasan. Dan Yunus diperintahkan ke sana, dia nggak mikir lagi, aduh nyawa saya pasti mati, nggak pikir. Dia pergi ke sana, dia jalan kaki ke sana, dia jalani itu, dan ketika dia berjalan, dia mulai masuk ke dalam kota itu. Ayat yang keempat dikatakan dia berseru, bukan hanya bisik-bisik, tapi dia berseru. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Bertobatlah orang-orang kota Niniwe. Bertobatlah kembali kepada Tuhan. Dan ajaib sekali saudara. Yunus bertugas hanya ngomong. Tetapi Tuhan mengubahkan hati orang Niniwe itu. Ayat yang kelima dikatakan orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Jadi mereka berbalik, mereka bertobat, mereka berpuasa. Dan saudara, bukan hanya orang dewasa, anak-anaknya pun diajak untuk berpuasa. Tetapi saudara, kita melihat bahwa kabar tersebut juga sampai kepada raja. Dan raja pun turun dari singgasana, dia menanggalkan jubahnya dan membaringkan diri kepada abu, dia bertobat juga. Saudara, kalau pertobatan dimulai dari kepala sampai ke bawah itu sangat luar biasa terjadi. Kalau saudara merasa dalam rumah tangga pekerjaan ya itu tidak ada terobosan atau apa, yuk sebagai kepala keluarga saudara perlu bertobat, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Kalau saudara sendiri melihat kepala keluarga saudara belum bertobat, saudara dulu yang bertobat. Seperti Yunus yang bertobat duluan dan kemudian dia mengajak orang kota Niniwe. Akhirnya rajanya sendiri pun bertobat. Jadi tidak masalah kalau istri engkau mengajak suami bertobat. Anak-anak engkau mengajak orang tuamu bertobat. Atau sebagai bagian dari keluarga kita mengajak orang-orang tua di atas kita untuk bertobat. Tetapi kita duluan yang bertobat. Menanggalkan jubah, menyelubungkan kain kabung dan duduk di atas abu. Berpuasa untuk keluarga, berpuasa untuk pekerjaan. Kita berdoa untuk pemimpin, kita berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk bos atasan kita. Kita berdoa untuk konsumen, customer kita. Kita berdoa, saudara. Kita merendahkan diri dan Tuhan akan mengubahkan yang buruk menjadi baik. Haleluya. Tuhan akan mengubahkan yang sakit menjadi sembuh. Tuhan akan mengubahkan perekonomian saudara yang mati menjadi hidup kembali. Haleluya.
orang-orang yang merendahkan diri, Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara. Amin. Dan kita lihat dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan Tuhan itu berbalik dari rencana yang jahat ingin menghancurkan orang Babilonia kembali untuk memberikan mereka kesempatan kembali untuk diberkati. Nah, orang Assyria atau orang Niniwe ini itu selalu dalam ancaman kerajaan-kerajaan di sekelilingnya. Jadi begitu Yunus itu berseru supaya mereka bertobat, sebetulnya saudara, Tuhan sudah merancangkan ada kerajaan Babel yang akan menyerang mereka. Tetapi karena mereka merendahkan diri, mereka bertobat, kerajaan Babel tidak jadi menyerang mereka, ya. Tetapi kalau kemudian kita lihat kerajaan Assyria ini kalah, dalam bayangan saya beberapa tahun kemudian, ya, itu sekitar 100 tahun kemudian kerajaan itu kemudian hancur oleh Babilonia. Karena kita baca dan membahas kitab Daniel itu di tahun 550-an itu ditangkap oleh orang-orang Babel dan kemudian mereka dibawa ke Babel. Tetapi kerajaan Assyria di bawah Niniwe ini zaman Yunus ini, kerajaan itu sekitar tahun 700 Masehi, Niniwe itu masih menjadi kota yang besar. Jadi ada selang waktu antara 100 sampai 200 tahun sebelum kota ini dihancurkan. Saya percaya salah satu penyebab kota ini tidak dihancurkan, negara Assyria yang tidak dihancurkan adalah karena mereka berdoa, berpuasa di hadapan Tuhan. Dalam keluarga kalau ada orang yang berdoa dan berpuasa, keluarga itu tidak akan dihancurkan oleh Tuhan. Kalau saudara menjadi bagian dari keluarga saudara, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, datang di hari Minggu beribadah di gereja seperti ini, ikuti ibadah online di rumah. Kalau saudara dipanggil oleh Tuhan untuk mendoakan keluarga saudara, maka saudara adalah bagian daripada orang yang membuat keluarga saya tetap utuh. Kalau saudara adalah bagian dari orang yang bekerja di satu perusahaan, satu tempat usaha, dan saudara mulai merendahkan diri berdoa bagi perusahaan itu akan tetap utuh dan kokoh, dan kehidupan saudara akan diberkati di waktu-waktu yang ke depan, saudara. Jadi kita perlu mengusahakan di mana kita berada untuk mendoakan tempat itu, mendoakan keluarga, perusahaan, usaha, mata pencarian kita. Bukan hanya kita sekedar menerima berkat, kita sekedar menerima dapat gaji, dapat penghasilan, saudara. Bukan kita hanya sekedar duduk dan kemudian bekerja, bukan. Tetapi kita dipanggil juga untuk berdoa, mendoakan keluarga, mendoakan perusahaan, bahkan mendoakan gereja di mana saudara berada. Kalau saudara menjadi jemaat, datang beribadah di sini, bahkan di rumah saudara, adalah kewajiban saudara juga untuk mendoakan gereja ini. Mendoakan tempat ini, mendoakan kehidupan gembala, kehidupan semua jemaat-jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, singer, supaya terus ada dalam pertobatan dan gereja terus mengalirkan berkat Tuhan dari Tuhan kepada semua kita. Haleluya, saudara. Jadi panggilan kita adalah untuk melayani Tuhan. Panggilan kita untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini dan juga untuk mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Amin, saudara. Kita punya sendok itu biasa kita pakai untuk makan. Tapi sendok itu bisa juga dipakai untuk menggali, saya membaca ada satu orang di penjara di Tangerang, dia gali tanah dari penjara itu dan dia bisa tembus lewat saluran air dan dia keluar dari penjara dengan menggunakan sendok. Ya, saudara. Jadi sendok bisa dipakai untuk banyak hal, tapi gunanya sebetulnya untuk makan. Saya dan saudara ya diselamatkan oleh Tuhan menjadi orang Kristen, dipanggil untuk mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Itu bukan tugas tanggung jawab gembala, pendeta, tapi tanggung jawab kita untuk menyampaikan kabar baik. Yuk kita bertobat. Yuk kita rendahkan diri. Ayo kita minta Tuhan menjawab. Jangan saudara hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi mulailah berdoa untuk orang lain. Berdoalah untuk pemimpin, berdoalah untuk orang-orang di sekeliling kita, berdoalah untuk customer, berdoalah untuk gembala, berdoalah untuk semuanya. Dan kalau saudara bertemu dengan orang, ajaklah mereka untuk percaya kepada Tuhan. Ajaklah mereka untuk bertobat, meninggalkan kehidupan yang jahat di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, saudara.
Bukan hanya kita mengunjungi orang lalu cerita-cerita hal yang tidak-tidak, tapi kita perlu menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tentang bagaimana Tuhan memelihara, tentang bagaimana Tuhan menyediakan, dan bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Jangan takut direndahkan, jangan takut dimusuhi, jangan takut disingkirkan atau bahkan dianiaya. Karena kalau kita berjalan dalam tangan Tuhan, jalan Tuhan, kita pasti dibela Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, Yunus masuk ke kota Nineve dan dia berseru kepada orang-orang kota Nineve itu, pergi, kamu bertobat, dan mereka merendahkan diri. Dan ajaib sekali Tuhan melepaskan malapetaka dari mereka. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya. Jadi ada selang waktu di mana orang-orang Nineve itu berdoa berpuasa, mengenakan kain kabung, dan mereka berdoa, ampuni, ampuni Tuhan. Dan kemudian mereka berjalan menjalani hidup sehari-hari, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, sampai Tuhan melihat benar bahwa mereka telah melepaskan tingkah lakunya yang jahat. Bahwa mereka telah melepaskan kekerasan yang dilakukannya. Saudara, Tuhan melihat bukan hanya pada saat mereka berdoa berpuasa, tetapi di hari-hari berikut bagaimana mereka melepaskan dosa mereka, mereka melepaskan kejahatan mereka. Hari ini saudara, saya menghimbau kita semua untuk melepaskan dosa kejahatan yang kita lakukan. Perbuatan jahat yang saudara lakukan itu akan membuat saudara kena masalah, membuat saudara mengalami persoalan di masa yang akan datang. Itu sebabnya kita perlu melepaskan kejahatan, kita perlu melepaskan dosa, kita perlu melepaskan kekerasan yang kita lakukan. Kita menerima pertobatan, kita melakukan kasih, dan menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Saudara, Tuhan melihat, ketika Tuhan melihat orang-orang Nineve ini, mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, Tuhan menyesal, dan Tuhan kemudian menjauhkan malapetaka dari hidup mereka. Hari ini saya percaya kalau saudara merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, saudara berdoa, berpuasa, Tuhan melepaskan saudara dari setiap masalah saudara. Haleluya. Beberapa bulan yang lalu ya kita membahas tentang doa Esther, puasa Esther. Lalu kita berdoa dan berpuasa, dan saya melihat bagaimana Tuhan membela kehidupan saudara-saudara, kehidupan kami. Kita berkata bahwa kita akan berdoa puasa 1 bulan ya, dan kita melakukan doa puasa itu ya saudara, dan Tuhan melakukan banyak mujizat dalam hidup kami. Dan hari ini ya saudara, saya melihat bahwa tahun 2021 sebentar lagi akan kita masuki. Ini sudah bulan ke-11 hari ini ya. Beberapa minggu ke depan ya sudah masuk Natal. Masuk Natal berarti sudah tahun 2021. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Kita nggak tahu saudara. Tetapi kita bisa mempersiapkan diri menghadapinya. Bagaimana caranya Pak Hendra mempersiapkan diri? Ini orang Nineve saudara, mereka berdoa berpuasa dan ada selang waktu ketika Tuhan melihat. Jadi mereka menggunakan hari-hari di mana mereka berdoa berpuasa itu menanggalkan dosa mereka. Lalu kemudian Tuhan melihat. Jadi tidak sekejap mereka habis doa puasa lalu Tuhan lihat mereka berubah, bukan. Ada selang waktu saudara. Lalu kemudian malapetaka dilepaskan daripada mereka. Nah di 2021 kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi mulai hari ini sampai 30 hari ke depan sepanjang bulan November dari tanggal 1 sampai 30 saya menghimbau saudara semua masuk dalam doa puasa. 30 hari lamanya kita berdoa berpuasa menyiapkan diri kita memasuki tahun 2021. Memasuki tahun yang kita nggak ngerti gelap atau bagaimana, ada penyakit atau bagaimana, atau krisis atau bagaimana. Kita tidak tahu. Tetapi sepanjang saudara bisa melakukan doa dan puasa untuk tahun 2021 itu. Kalau saudara nggak bisa berpuasa, setidaknya saudara mendoakan itu. Tetapi kalau saudara bisa berdoa dan berpuasa, lakukan sebaik mungkin. Karena itu bagi masa depan saudara. Saudara bertobat dan meninggalkan dosa. Karena hal-hal yang berkaitan dengan masa yang akan datang tidak bisa kita ketahui, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita bisa minta Tuhan kasihanilah kami.
Tuhan berkatilah kami. Tuhan kesehatan, keselamatan-Mu kami rindukan terjadi atas hidup kami. Jadi saya menghimbau kita semua mulai besok kita masuk dalam doa dan puasa sampai tanggal 30. Bukan untuk saya, bukan untuk gereja, dan bahkan bukan untuk Tuhan, tapi untuk kehidupan saudara. Saudara belajar mengendalikan diri dengan berpuasa. Saudara belajar untuk meninggalkan dosa dengan berpuasa. Saudara belajar untuk melepaskan kekerasan dengan berpuasa. Saudara, berpuasa itu sangat baik, sangat sehat, ya, sangat menguatkan badan dan memberkati kita. Kita ingin racun-racun dalam diri kita hilang, ya orang berpuasa, saudara, ya. Nah, demikian. Jadi ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka meninggalkan dosa mereka, berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, Tuhan menyesal karena malapetaka yang Tuhan rancangkan kepada mereka. Dan Tuhan tidak jadi melakukannya. Hari ini, ya saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini dan saudara merasa bahwa saya Tuhan dipanggil, Tuhan memanggil saya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, lakukanlah. Tuhan memanggil saya untuk memberitakan firman kepada orang-orang di sekeliling saya, saudara lakukanlah. Tuhan memanggil saudara untuk menjadi pendoa bagi orang-orang di sekeliling saudara, berdoa untuk suami, istri, anak-anak, orang tua, orang-orang di sekeliling saudara, lakukanlah dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberkati saudara, menyelamatkan orang-orang yang saudara doakan itu, dan saudara dapat melihat bahwa Tuhan merancangkan hal yang baik dalam hidup saudara. Haleluya. Semuanya mulai dengan apa? Mulai dengan doa. Orang-orang Niniwe ini mulai dengan doa. Yunus sendiri mulai dengan doa. Doanya di mana? Di perut ikan. Di dalam masalah yang besar. Saudara, jangan kita menjadi seperti Yunus. Jadilah seperti orang Niniwe. Yunus itu berdoa, bahkan dia berpuasa 3 hari di mana? Di perut ikan. Ada dalam masalah yang besar, baru dia berdoa, baru dia berpuasa. Saudara, berbeda dengan orang Niniwe. Orang Niniwe begitu dengar firman, iya kami berdoa, kami berpuasa. Masalahnya belum datang, masalah besar belum terjadi. Mereka sudah datang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan dan mendoakan berpuasa. Bahkan rajanya berdoa berpuasa. Masalahnya lalu. Jangan tunggu masalah besar baru saudara berdoa berpuasa. Jangan seperti Yunus. Kesempatan pertama dia abaikan, lalu dia ada dalam masalah yang besar, dalam perut ikan yang besar, terpaksa berpuasa 3 hari. Ya saudara, gak ada makanan di dalam perut ikan, dalam masalah yang besar, ya. Baru dia mulai doa, mulai puasa. Saudara, jangan tunggu sampai masalah besar datang baru saudara berdoa berpuasa. Sekaranglah saudara putuskan seperti orang Niniwe. Begitu dengar firman, mereka langsung menyesal, mereka berpaling dari dosa kejahatan mereka dan mereka berdoa dan berpuasa. Masih ada kesempatan bagi saudara untuk berdoa dan berpuasa dan melakukan itu. Dan saudara lakukan. Mulai dari sekarang saudara lakukan. Jangan tunggu masalah besar baru orang bertobat. Jangan tunggu ada dalam ikan yang besar baru saudara menanggalkan dosa saudara. Kita lakukan. Ketika kita dengar firman Tuhan hari ini, saya berdoa saudara dilembutkan hati, saudara membuka hati dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. Saya memanggil pemain musik, singers untuk maju. Kita akan berdoa dan memuji Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan
Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Hari ini mari persembahkan yang terbaik yang bisa saudara persembahkan kepada Tuhan, yaitu hidup saudara. Saudara diciptakan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling saudara. Lakukanlah. Saudara diberi kesempatan kedua oleh Tuhan untuk bertobat. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Lepaskan hawa nafsu, lepaskan dosa kejahatan saudara, dan lakukanlah kebenaran. Tinggalkan panas hati yang menyala-nyala, kejahatan, kekerasan saudara, kekerasan hati, kesombongan saudara, dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Jadilah pendoa, penyembah, jadilah orang yang melakukan firman Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran dari Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya abdikan diri saudara kepada Tuhan. Berdoa bagi orang lain, berdoa bagi bangsa negara. Jadi pendoa untuk gembala, untuk gereja. Biarlah saudara menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di sekeliling saudara. Dan hidup saudara menjadi berarti. Tuhan menjauhkan dari saudara kehidupan yang tidak benar. Tuhan menjauhkan dari saudara kesalahan saudara. Tuhan menjauhkan dari saudara segala sakit penyakit, malapetaka dan hal-hal yang jahat. Dan Tuhan menolong saudara. Hari ini mulai masuk dalam doa puasa. Abdikan hidup saudara kepada Tuhan. Kembalikan hati saudara menyembah Tuhan, menjadi penyembah, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi saudara. Jangan lupakan kasih-Nya, jangan lupakan kebaikannya, jangan lupakan pengorbanannya. Berjalan bersama Tuhan. Tanggalkan dosa, tanggalkan hawa nafsu saudara, dan biarlah jadi penyembah, jadi pemuji. Hiduplah bagi Tuhan, hiduplah bagi keluarga saudara. Abdikan hidup saudara, jadi orang yang setia kepada Tuhan, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua. Jadilah orang yang mau melihat kebaikan terjadi di sekeliling saudara. Dan lihatlah Tuhan memulihkan hidupmu, Tuhan memulihkan pekerjaanmu, Tuhan memulihkan kesehatanmu, Tuhan memulihkan keuanganmu. Jadi orang yang menyembah Tuhan, memiliki hati hamba, hati yang menyembah Tuhan, hati yang mau memuji Tuhan. Jadilah orang yang suka memuliakan Tuhan, menyanyi, memuji, berdoa, memberitakan firman Allah. Maka saudara akan melihat hari-hari depan saudara adalah hari-hari yang penuh dengan harapan. Haleluya. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati saudara, dan biarlah Tuhan menjamah saudara. Haleluya. Terima kasih. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, kekuatan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang
Seringkali kami tidak mendengar suara-Mu. Seringkali kami lari dari panggilan, lari dari firman-Mu dan tidak melakukan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Katakan sama-sama, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Atas dosaku, atas kelalaianku, atas kesalahanku. Ampuni aku Tuhan. Dengan kasih-Mu yang besar, ampuni aku Tuhan. Atas dendamku, hawa nafsuku, atas kejahatanku, ampuni aku Tuhan. Aku mau berbalik, aku mau bertobat dari setiap dosa-dosaku. Darah-Mu Tuhan menyucikan aku. Hari ini, inilah hamba-Mu, sucikan, kuduskan. Datanglah Tuhan Yesus, tinggallah dalam hidupku, berkuasa atas aku, menyucikan aku, menguduskan aku. Hidupku milik-Mu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Aku abdikan hidupku kepadamu. Jadi kehendak-Mu Tuhan atas hidupku, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengundang Pak Yafan, mari maju ke depan, kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama dengan Pak Yohanes. Mari maju ke depan, kita akan mengadakan perjamuan kudus dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara silakan duduk dan kita akan berdoa. Saudara-saudara di rumah boleh menyiapkan roti dan anggur masing-masing. Kita akan berdoa untuk setiap roti kita. Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Ampuni kami Tuhan dari setiap dendam yang kami miliki. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, orang yang berbuat jahat kepada kami, orang yang melalaikan kami, yang mengambil keuntungan dari kami, orang yang menganiaya kami, orang yang menipu kami. Tuhan, ampuni mereka dan kami mengampuni mereka. Kami berdoa bagi mereka, biarlah mereka diberkati, mereka dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Kami bebaskan hati pikiran kami dari setiap dendam. Kami mengucapkan berkat untuk mereka. Diberkatilah mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian kalau kami merugikan orang lain, kalau kami menjahati orang lain, kami membuat orang lain menderita, keluarga-keluarga yang lain menderita, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati mereka yang kami rugikan, dan biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau terima roti dan anggur pada hari ini. Kami mau terima Tuhan tubuh dan darah-Mu pada hari ini. Engkau memakai hamba-Mu Pak Yohanes, Engkau memakai hamba-Mu Pak Yafan menjadi saluran berkat-Mu untuk roti dan anggur yang akan kami bagikan hari ini. Engkau memberkati juga setiap jemaat di rumah mereka dengan roti anggur, dengan makanan minuman yang mereka miliki masing-masing. Ubahkan menjadi tubuh dan darah Yesus, di roti dan anggur yang memuliakan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari baca firman Tuhan itu bersama-sama. 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengangkat roti ini di hadapan Engkau. Kami mengangkat setiap makanan ini di hadapan Engkau. Mari jamah roti ini menjadikan ini menjadi tubuh Yesus yang akan menguatkan, memberkati, memberi semangat yang baru dalam hidup kami, menyatukan kami dengan Yesus Tuhan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kalau kami mati kami nanti Tuhan, Engkau membangkitkan kami, Engkau menyelamatkan kami dan membawa kami ke dalam rumah-Mu di surga sana. Engkau Tuhan yang menguatkan kami, yang bersekutu di hadapan Engkau dengan roti ini bersama-sama dengan Engkau. Kami terima tubuh-Mu ya Tuhan, sehingga dalam dunia ini kami bersama-sama dengan Engkau menghadapi segala perkara. Terima kasih ya Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat cawan ini di hadapan Engkau. Mari berkatilah cawan anggur ini. Sucikan Tuhan anggur ini. Dan ubahkanlah ini menjadi darah Yesus yang menyucikan kami dan yang menguduskan kami. Baik yang memegang anggur maupun minuman di rumah masing-masing. Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau kuduskan, Engkau berkati. Anggur ini menjadi darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kami. Menjauhkan kami daripada semua mantra kuasa jahat, menjauhkan kami daripada semua kuasa perdukunan, orang-orang jahat, roh-roh jahat, roh kecelakaan, roh maut, bahkan orang-orang mati akan menghancurkan, membuat kehidupan kami menjadi buruk. Tuhan melawat kami, Tuhan menutupi kami dengan kuasa-Mu, dan Tuhan memagari kami dengan darah Yesus yang menguasai kami, menjauhkan kami dari meja operasi, dari setiap kecelakaan dan musibah mara bahaya. Tangan kuasa-Mu Tuhan memberkati anggur ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk kuasa-Mu yang tinggal atas anggur ini. Kami terima Tuhan, hanya percaya kuasa-Mu sanggup mengubahkan. Kami ingat Engkau berkorban di kayu salib, dan kami terima anggur ini. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan, untuk pemulihan yang Tuhan kerjakan bagimu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan. Haleluya. Kami terima tubuh dan darahmu menyucikan, menyembuhkan. Oh amin. Tubuhmu dan darahmu tercurah
Tuhan, tubuh dan darah-Mu menyempurnakan kami hari ini. Roh Kudus, Engkau bekerja menjamah setiap hati yang datang beribadah pada hari ini di gereja ini. Bahkan yang mengikuti ibadah di rumah, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini. Datanglah Roh Kudus menjamah kami, menghancurkan kekerasan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus hancurkan segala kekesalan, segala dendam, segala sakit hati, segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menghancurkan setiap dosa dalam hidup kami. Sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku izinkan Roh Kudus menghancurkan segala kuasa kegelapan, segala roh dosa dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi engkau segala roh dosa, segala roh jahat, segala roh hawa nafsu dari dalam diriku, dari dalam rohku, dalam jiwaku, dalam tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi engkau dan jangan datang lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menghancurkan segala panah api si jahat, segala hal-hal yang jahat yang ada dalam diriku. Aku usir di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan jangan datang lagi. Segala rencana-rencana yang jahat dari kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghancurkan hidupku sekarang dan masih akan datang, aku tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku putuskan semua kuasa kegelapan, semua usaha-usaha yang jahat dari kuasa kegelapan yang akan menyeret aku putuskan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Hidupku milik Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kehendak Tuhan Yesus dalam hidupku dari sekarang sampai selama-lamanya. Bukan kehendakku sendiri, bukan kehendak si jahat, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi atas hidupku. Dari sekarang sampai selama-lamanya, hidupku milik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari datang Roh Kudus, menjamah aku, menguasai aku, berikan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada atas hidupku dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, mengalir kuasa-Mu menyembuhkan hidupku, mengalir kuasa-Mu mengubahkan kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Kami terima kuasa-Mu, kami terima urapan kuasa, kami terima Roh Kudus mengalir atas hidup anak-anak di gereja, di rumah masing-masing. Mengalir kuasa-Mu Roh Kudus, menyembuhkan, memberkati, kami tenang dalam hidup ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, mengalir kuasa-Mu, menyembuhkan setiap anak-anak, memberkati setiap anak-anak, memulihkan, menyembuhkan setiap usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Segala kemuliaan Kau hormatkan bagi Engkau, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Engkau berkuasa atas hidupku.
Katakan sama-sama, aku anak Tuhan Yesus. Aku kekasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan mengasihiku dan Tuhan menyucikan aku. Tuhan mengangkatku naik dan bukan turun. Aku melihat masa depan yang penuh dengan harapan di depanku. Penyakitku sembuh. Keterikatanku sembuh. Semua hutang piutangku menjadi baik. Menjadi aku bisa bayar kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatanku kembali. Berkat Tuhan kembali mengalir dalam hidupku, dalam pekerjaan usaha mata pencarianku. Gerejaku diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggaku diberkati oleh Tuhan. Mata pencarianku diberkati oleh Tuhan. Aku takut akan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Aku menyembah Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapa percaya katakan amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang terus menguatkan setiap kita dan yang telah memimpin kita dalam perjamuan kudus. Baik saudara, pengumuman seperti biasa bahwa setiap pelayan harus memperhatikan WA 100 pelayan di WhatsApp. Dan setiap yang bertugas, mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan dengan on fire. Dan saatnya kita akan memberi persembahan, mari kita angkat amplop persembahan kita. Terima kasih Bapa, saatnya kami memberi. Dengan persembahan yang kami berikan, perpuluhan yang kami berikan, kami tahu tidak sebesar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ajar setiap kami memberi dengan sukacita kami, dengan kerelaan kami, sehingga Tuhan melimpahkan dalam berkat kehidupan kami berkali-kali lipat ganda. Dan segala yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik. Terima kasih atas persembahan, dan bagi saudara yang di rumah memberikan persembahan, silakan ditransfer ke rekening gereja yang sudah tertera. Dan saatnya kita akan tutup ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita doa bersama-sama. Bapa, terima kasih atas hari ini. Kami percaya setiap kami yang ada di sini, setiap kami yang ada di rumah, kami tidak sama lagi ketika kami awal ibadah. Kami sudah mengalami satu perubahan dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Oh, ada pembaharuan, jiwa kami dipuaskan. Jiwa kami mau terus melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu kami merasakan ada kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih heran lagi, lebih luar biasa. Pengurapan yang baru setiap hari. Oh Tuhan memberkati keluarga Bapak Gembala dan Ibu Gembala beserta anak-anaknya, seisi rumah tangganya. Dan apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan tolong. Tuhan memenuhi setiap keperluan mereka. Oh Tuhan tidak pernah tinggalkan, dan segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan untuk memenuhi panggilan pelayananmu Tuhan, Engkau penuhi, Engkau cukupkan. Engkau terus akan mengangkat kehidupan Bapak Gembala kami terus naik, tidak pernah turun, menjadi kepala bukan ekor. Setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami mau berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Tim pemusik, tim praise and worship, dan juga multimedia. Setiap kami yang melayani dari atas mimbar sampai bawah mimbar. Tuhan memberikan upah yang sama. Terutama berikanlah terus kepada hamba-hambamu yang setia melayani, punya roh yang takut akan Tuhan. Kerendah hatian, kesetiaan, kejujuran, ketaatan, menghormati Tuhan dan tunduk pada otoritas Tuhan ada pada setiap kami. Setiap kami yang setia melayani Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, kami percaya makanan kami diberkati, minuman kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati, dan keluarganya adalah keluarga yang bahagia. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah hari ini, yang berada
berada di gereja, yang berada di rumah. Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang terikat sudah Tuhan lepaskan. Oh, yang mengalami letih lesu Tuhan sudah bangkitkan semangatnya. Oh, kami percaya setiap kami mengalami kelepasan demi kelepasan, kemenangan demi kemenangan, dan masalah kami sudah selesai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan mereka yang mulai menjauh daripada Tuhan, yang coba berpaling daripada Tuhan, Tuhan, saat ini kami percaya Allah Roh Kudus menjamah mereka, hati mereka untuk kembali datang kepada Tuhan, untuk kembali bertobat kepada Tuhan dan haus rindu mencari Tuhan. Tuhan terus jamah agar setiap mereka yang terhilang jiwanya kembali dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Bapa, dalam kepemimpinan Bapak Jokowi, Presiden kami, Engkau terus menopangnya agar menjadi pemimpin negara yang kami kuat sampai pada akhir masa pemerintahannya. Ia terus memimpin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang benar-benar adil dan makmur. Oh, bangsa yang luar biasa yang terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan terus memberikan satu kekuatan baru kepada Bapak Presiden kami. Ia yang duduk di atas, berdiri di garda depan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkannya. Engkau terus akan membungkusnya dengan kuasa darah-Mu yang kudus daripada segala serangan kuasa jahat. Oh, dari segala aspek, Bapa, kami percaya para menteri-menteri dari yang tertinggi sampai yang terrendah, pejabat-pejabat pemerintah, Tuhan, kami percaya Tuhan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan terus curahkan kuasa pertobatan atas kehidupan mereka. Ada transformasi roh terjadi, roh pertobatan terjadi. Kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau terus berjaga Tuhan, menjaga, melindungi, menyertai setiap mereka yang berdiri di garda depan. Dan para suster-suster, para dokter relawan yang berdiri untuk membantu orang yang mengalami COVID-19. Tuhan tolong bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Beri kekuatan yang baru sehingga setiap mereka tidak ada yang gugur Tuhan. Dalam perjuangan mereka, dalam perjalanan mereka membantu orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan saatnya kami akan menerima berkat dari Bapa Gembala kami. Haleluya, haleluya. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan. Amin. Jadi pemenang, tiada yang dapat hadapi aku. Yes, sebab Yesus besertaku. Amin, amin. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan. Jadi pemenang, tiada yang dapat kalahkan aku. Kau beriku kemenangan. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku
mujizat besar selalu terjadi. Mujizat besar Pasti terjadi. pasti terjadi. Mujizat besar Mujizat besar selalu terjadi sudah terjadi dalam hidupku. dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu sudah terjadi. Amin. Selalu terjadi. Amin. Kami alami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di rumah yang mengikuti ibadah ini lewat handphone, lewat televisi mereka. Demikian juga berkati semua kami yang ada di sini yang datang beribadah kepada Engkau di tempat ini. Tuhan menjamah dan memberkati setiap kami. Kami mengangkat tangan di hadapan Engkau Bapa. Mari tangan kuasa-Mu terulur memberkati kami dan menjamah kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah, kembalilah kepada aktivitasmu masing-masing. Terimalah dan bawalah berkat anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita semua. Amin, amin. Kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.